Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firuz Juanda dengan NPM 23 12 310165. Baik, saya akan menjelaskan pengertian etika bisnis. Etika bisnis berasal dari bahasa Yunani dengan nama ethos, yang diartikan etik dengan moral atau moralitas. Moral atau moralitas dalam pengertian di sini diterapkan untuk menilai baik atau buruk dan benar atau salah terhadap suatu perbuatan ataupun tindakan yang dilakukan. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pemimpin dan membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja. Pemegang saham dan masyarakat, etika bisnis merupakan hal yang sangat penting dalam praktis bisnis karena bisnis yang baik haruslah didasarkan pada nilai-nilai etis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aknopal Surya, NPM 23153101005 akan menjelaskan tentang penggolongan etika. Etika normatif. Dalam etika normatif cenderung berkaitan serta mempertimbangkan tentang bagaimana seharusnya seseorang bertindak secara etis. Yang kedua, etika terapan. Penyebutan etika terapan lebih dikarenakan pada sifatnya yang praktis, yaitu lebih mengutamakan dan memperlihatkan sisi kegunaannya. Etika terapan ini bisa dibagi menjadi etika profesi, etika bisnis, dan etika lingkungan. Yang ketiga, etika deskriptif. Etika deskriptif merupakan sebuah studi tentang apa yang dianggap etis oleh individu atau masyarakat. Dengan begitu, etika deskriptif bukan sebuah etika yang mempunyai hubungan langsung dengan filsafat, tetapi merupakan sebuah bentuk studi empiris terkait dengan perilaku individual atau kelompok. Keempat, metaetika. Dalam pengertian metaetika merupakan suatu jalan menuju konsepsi atas benar atau tidaknya suatu tindakan atau peristiwa. Selanjutnya, teori etika. Bisa dikatakan bahwa dalam teori etika dapat membantu para pengambil keputusan untuk bisa memberikan penilaian apakah sebuah keputusan sudah etis atau belum. Teori etika mendasari dan menyediakan sebuah kerangka kemungkinan kepastian benar atau tidaknya suatu keputusan moral. Ada beberapa teori yang perlu dipahami, yaitu teori etika teologi, berasal dari bahasa Yunani yaitu telos, yang berarti tujuan. Maksudnya mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Dalam pendekatan etika teologi terdapat faktor yang membagi etika tersebut dalam dua hal, yaitu egoisme dan multilateralisme. Selanjutnya, teori deontologi. Teori deontologi yaitu berasal dari bahasa Yunani. Deon berarti tugas dan logos berarti pengetahuan, sehingga etika deontologi menekankan bahwa kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Kemudian teori hak. Teori hak merupakan suatu aspek dari teologi deontologi karena berkaitan dengan kewajiban. Kemudian teori keutamaan. Keutamaan bisa didefinisikan sebagai deposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral. Sekian, terima kasih. Saya Devania Martasya Sitorus, NPM 2315310167. Saya akan menjelaskan prinsip-prinsip etika bisnis. Etika bisnis memegang teguh prinsip kejujuran agar para pelaku bisnis mampu bertahan dan bersaing dalam dunia bisnis. Ada beberapa manfaat jika pelaku bisnis memegang teguh prinsip kejujuran, antara lain meningkatkan reputasinya, lebih terpercaya,
lebih beradaptasi terhadap perubahan, dan menciptakan budaya khas. Selain prinsip kejujuran, etika bisnis juga memiliki prinsip lainnya, yaitu 1. Integrasi. Prinsip integrasi merupakan prinsip dasar yang harus dimiliki oleh para pelaku bisnis. Dalam menjalankan bisnisnya, para pelaku bisnis harus jujur, gigih, ulet, dan inovatif. 2. Loyalitas. Loyalitas merupakan bentuk komitmen konsumen terhadap produk atau jasa layanan dengan ditandai adanya penggunaan kembali produk atau jasa layanan yang ditawarkan. 3. Menghormati dan peduli. Sikap menghormati dan peduli para pelaku bisnis membuat konsumen merasa diberikan posisi yang sangat tinggi, sehingga konsumen tersebut tetap loyal terhadap produk dan jasa layanan yang ditawarkan. 4. Keadilan. Para pelaku bisnis harus menerapkan prinsip keadilan. Keadilan dalam hal ini berkaitan dengan pemberian pelayanan terhadap konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Adizalfa dengan NPM 2315310222. Faktor-faktor yang mempengaruhi etika bisnis. Hanafi 2019 mengemukakan bahwa etika bisnis dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keluarga, situasi, nilai moral dan agama, pengalaman, dan teman. Sedangkan faktor yang mempengaruhi etika bisnis pada dasarnya ada 3, yaitu yang pertama, cultural difference. Sebagaimana telah diketahui bahwa tiap daerah memiliki kebiasaan sendiri-sendiri yang menjadi ciri khasnya. Perbedaan budaya dan kebiasaan ini akan mempengaruhi etika bisnis yang berlaku dalam komunitas tersebut. Yang kedua, knowledge. Orang-orang yang mengetahui dan berada dalam jalur pengambilan keputusan berusaha untuk tidak terlibat dalam permasalahan yang menyangkut etika ini. Yang ketiga, organisasional behavior. Fondasi kokoh dari sebuah etika bisnis adalah iklim yang berlaku pada sebuah organisasi. Ada organisasi yang betul-betul ketat menjaga etika dan memberi pelatihan pada karyawan agar selalu menjaga etika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Salsabila dengan NPM 2315310244. Nah, di sini saya akan menjelaskan isu-isu utama etika bisnis. Isu-isu ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 dimensi, yaitu yang pertama, isu sistemik yang berkaitan dengan pertanyaan etika yang timbul mengenai lingkungan dan sistem yang menjadi tempat berprosesinya suatu bisnis atau perusahaan dalam hal ekonomi, politik, hukum, dan sistem-sistem yang lainnya. Yang kedua, isu organisasi yang berkaitan dengan pertanyaan etika tentang perusahaan tertentu. Yang ketiga, isu individu yang menyangkut tentang pertanyaan etika yang timbulnya dalam kaitannya dengan individu tertentu di dalam suatu perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Bintang Ananda, NPM 2315310145. Saya di sini akan menjelaskan peranan etika dalam bisnis. Dalam dunia bisnis, etika memiliki peranan yang sangat penting dalam jalannya suatu organisasi bisnis, di mana setiap tindakan, keputusan maupun perilaku pemangku kepentingan bisnis akan diukur menggunakan parameter etika. Etika dalam bisnis dapat membentuk suatu nilai, norma, dan perilaku seorang dalam menciptakan suasana hubungan yang adil dan sehat dalam bersaing. Dari etika bisnis itulah secara tidak langsung akan mendorong adanya sikap tanggung jawab dalam menghadapi berbagai persoalan moral yang terjadi dalam bisnis, sehingga segala aktivitas bisnis dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pada dasarnya, praktek etika bisnis akan selalu menguntungkan perusahaan baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang, karena mampu mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadinya friksi, baik internal perusahaan maupun dengan eksternal, maupun meningkatkan motivasi pekerja, melindungi prinsip
kebebasan berniaga mampu meningkatkan keunggulan bersaing. Kesimpulannya, adapun kesimpulan dari makalah ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, etika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana berperilaku jujur, benar dan adil. Pengetahuan tentang etika pada dasarnya diperlukan semua aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis. Bisnis memerlukan etika agar dapat bertahan. Kedua, teori etika bisnis sebagai berikut. Teori teologi, teori deontologi, teori hak keutamaan atau virtu. Prinsip-prinsip etika sebagai berikut: prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, prinsip integritas moral. Yang ketiga, isu-isu yang dicakup oleh etika bisnis dalam pembahasan ini meliputi topik-topik yang luas. Isu-isu ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 dimensi, yaitu isu sistematik, isu organisasi, dan isu individu. And I'll